Abu Nawas dan 3 ujian kejujuran. Di sebuah kerajaan, sang raja merasa gelisah melihat banyaknya ketidakjujuran di kalangan rakyatnya. Beliau pun memanggil Abu Nawas dan meminta solusi yang cerdas namun menghibur. Abu Nawas, aku ingin rakyatku jujur, tapi aku tidak mau menggunakan kekerasan atau penjara. Bisakah kamu membuat cara yang lucu tapi efektif? Abu Nawas yang terkenal cerdik pun mengusulkan 3 ujian kejujuran yang unik. Ujian pertama adalah sumur kebenaran. Di tepi sumur, Abu Nawas memasang papan bertuliskan, "Siapa berdusta, bayangannya akan hilang." Menariknya, banyak orang yang tadinya berbohong langsung mengaku begitu melihat riak air di sumur. Ada yang mengaku mencuri buah, ada yang mengaku belum bayar utang di warung. Semua berakhir dengan tawa dan pembelajaran berharga. Ujian kedua adalah kursi pengakuan yang katanya akan berbunyi jika diduduki pembohong. Saat pengawal mengaku tidur waktu jaga dan bendahara mengaku menyembunyikan gandum, suasana istana dipenuhi gelak tawa. Yang paling seru adalah ujian ketiga, topi ajaib. Konon hanya muat di kepala orang jujur. Bahkan raja ikut mencoba dan dengan rendah hati mengaku pernah marah karena kudanya berjalan lambat. Sungguh pemimpin yang bijaksana. Akhirnya, kejujuran tercipta bukan karena ketakutan, tapi karena kebersamaan dan tawa. Raja pun menetapkan hari kejujuran yang dirayakan setiap tahun. Abu Nawas dan Sumur Kebenaran. Di sebuah kerajaan, sang raja sedang gelisah memikirkan banyaknya kasus pencurian kecil di pasar. Beliau pun memanggil Abu Nawas. "Abu Nawas, aku ingin semua pencuri mengaku sendiri tanpa aku harus menangkap mereka. Bisa kau lakukan?" "Bisa, Baginda. Tapi saya butuh sumur di alun-alun dan sedikit papan kayu." "Sumur untuk apa?" "Untuk membuat sumur kebenaran. Siapa yang berdiri di tepinya sambil berbohong, bayangannya akan menghilang." "Hah, bagus. Aku ingin lihat itu." Keesokan harinya, Abu Nawas memasang papan di tepi sumur bertuliskan, "Ini sumur kebenaran. Siapa yang berdusta di sini, bayangannya akan lenyap." Rakyat mulai berkerumun. Seorang warga memberanikan diri. "Saya tidak pernah curi buah mangga." Melihat bayangannya di air yang bergoyang, dia langsung panik. "Ampun! Saya mengaku mencuri mangga tetangga minggu lalu." Satu persatu warga mencoba, dan karena takut bayangannya hilang, mereka mengaku kesalahan masing-masing. Bahkan para pejabat istana. Yang paling mengejutkan, raja sendiri ikut mencoba. "Saya tidak pernah marah karena hal sepele." Tiba-tiba angin bertiup, membuat air beriak. Raja melihat bayangannya bergoyang dan langsung berseru, "Baik, baik. Aku mengaku. Aku pernah marah hanya karena sendokku jatuh." Semua tertawa, termasuk raja yang akhirnya bisa melihat sisi lucunya. Abu Nawas tersenyum bijak. "Kejujuran lebih enak kalau kita semua bisa tertawa bersama." Abu Nawas dan kursi pengakuan. Di suatu hari, raja merasa sangat kesal melihat banyaknya kasus korupsi dan kecurangan di istananya. Beliau pun memanggil Abu Nawas dan meminta solusi. "Abu Nawas, aku butuh cara untuk mengungkap siapa yang jujur dan siapa yang curang di istana ini." Dengan tenang, Abu Nawas menjawab, "Baginda, saya akan membuat kursi pengakuan. Siapa yang duduk dan berbohong, kursinya akan membuatnya terungkap." Raja terheran-heran, bagaimana itu bisa bekerja? "Percayalah pada saya, Baginda, besok akan terbukti hasilnya." Keesokan harinya, sebuah kursi dihias mewah di tengah ruangan istana. Semua pejabat berkumpul dengan wajah tegang. Abu Nawas mengumumkan bahwa setiap pejabat harus duduk di kursi pengakuan tersebut. Satu persatu pejabat duduk dan membuat pengakuan. Setiap kali mereka berbohong, kursi berbunyi kret, keras sekali. Wajah mereka langsung pucat pasi. Yang mengejutkan, ternyata kursi itu hanyalah kursi biasa. Abu Nawas sengaja membuat bunyi dengan tali di bawah kursi. Tapi lihat hasilnya, semua yang berbohong ketahuan dari raut wajah ketakutan mereka.
Raja tertawa terbahak-bahak mengetahui kecerdikan Abu Nawas. Kau berhasil mengungkap semua kebohongan tanpa penyelidikan rumit. Teman-teman, kisah ini mengajarkan kita bahwa untuk mengungkap kebenaran tidak selalu butuh cara-cara rumit. Kadang cukup dengan membuat orang takut pada kebohongannya sendiri. Abu Nawas dan Hari Kejujuran Nasional. Di sebuah istana megah, raja tampak gelisah melihat laporan pajak dan kasus-kasus pencurian kecil. Abu Nawas, panggil raja. Aku ingin satu hari di mana semua orang berkata jujur. Bisakah kau melakukannya? Dengan senyum khasnya, Abu Nawas menjawab. Tentu, Baginda. Beri saya waktu 2 hari dan sedikit kain untuk membuat bendera. Raja kebingungan, bendera untuk apa? Abu Nawas hanya tersenyum, Baginda akan tahu nanti dan siap-siap tertawa. Abu Nawas kemudian membuat bendera besar dengan tulisan unik, Hari Kejujuran Nasional, siapa berbohong hari ini, wajahnya akan gatal seharian. Rakyat yang membaca mulai berbisik-bisik, lalu satu persatu mengaku dosa kecil mereka. Saya pernah sembunyiin sandal mertua, teriak seorang pedagang. Saya suka makan tanpa bayar di warung sebelah. Aku yang lain. Tawa spontan pecah di seluruh pasar. Di istana raja mengumpulkan semua pejabat. Bendahara dengan gugup mengaku, saya pernah sembunyikan 2 karung gandum untuk cadangan pribadi. Pengawal tidak mau kalah. Saya pernah tertidur saat berjaga malam dan bilang ke Baginda bahwa saya sedang meditasi. Suasana semakin meriah ketika Abu Nawas menantang raja sendiri untuk mengaku. Baiklah, kata raja, aku pernah marah hanya karena sendokku jatuh ke lantai. Seluruh istana meledak dalam tawa, bahkan raja sampai terjatuh dari kursinya. Abu Nawas, ide ini brilian, puji raja. Hari ini semua orang tertawa, semua orang jujur, dan aku belajar bahwa kejujuran bisa menyenangkan. Abu Nawas menutup dengan bijak, betul Baginda, jika kejujuran dirayakan, orang akan mau mengaku tanpa rasa takut. Abu Nawas dan uang terbang. Di sebuah istana megah, raja sedang pusing 7 keliling. Banyak rakyatnya yang mangkir bayar pajak. Abu Nawas, bagaimana caranya agar rakyatku jujur membayar pajak tanpa harus kumarahi? Tanya raja dengan wajah kusut. Abu Nawas tersenyum penuh arti. Baginda, saya punya solusi. Bagaimana kalau kita buat uang yang bisa terbang kembali ke istana jika dicuri? Hah? Uang bisa terbang? Raja terheran-heran. Keesokan harinya di pasar, Abu Nawas menaruh beberapa koin emas dengan papan bertuliskan, uang ajaib, jika diambil tanpa izin, akan terbang kembali ke istana dan orangnya akan ketahuan. Orang-orang pasar mulai berbisik-bisik. Ada yang nekat mengambil koin, lalu lari terbirit-birit karena merasa semua mata memandangnya. Abu Nawas diam-diam mengikuti mereka. Hari berikutnya terjadi kehebohan di istana. Orang-orang berlarian membawa koin emas sambil berteriak, Baginda, tolong ambil kembali uang ini. Saya tidak mau uang ini terbang di malam hari. Yang paling kocak, bendahara istana ikut panik. Dia sampai mengikat karung-karung uang dengan tali dan duduk di atasnya seperti induk ayam mengerami telur. Raja tertawa terpingkal-pingkal sampai jatuh dari kursinya. Abu Nawas, kau jenius. Bukan hanya rakyat yang jadi jujur, bahkan bendaharaku jadi penjaga uang paling setia. Abu Nawas tersenyum bijak. Baginda, terkadang tidak perlu ancaman keras. Sedikit imajinasi bisa membuat orang takut berbuat salah.